Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Siapa yang nggak kenal sama drone ini? Ini adalah Raja Wali Vol 7 yang biasa dipakai muncak gunung. Muncak gunung guys. Oke, ini orderan dari Om Ayub di Banyuwangi. Jadi ini Pilot Nakal mau sedikit review, mengulas untuk frame Raja Wali Vol 7. Jadi teman-teman kalau mau rakit Vol 7 ya harus paham banget sama frame ini karena ada beberapa baut, ada beberapa yang peletakan rasa kurang ya. Jadi buat newbie peletakan rasa pasti kesusahan untuk merakit Vol 7. Nggak kesusahan sih, cuman ada sedikit ya kendala lah. Jadi ini adalah Raja Wali Vol 7 yang sudah kelar dirakit. Nah, untuk minusnya apa ya, O3 kabel koaksial dari kamera ke air unit itu ngepres banget, jadi apa ya, seperti ketarik gitu ya, jadi bisa dibilang press banget sih. Jadi teman-teman mesti hati-hati, dan untuk jalur kabel koaksialnya itu lewat di antara ISC dan FC, jadi di tengah-tengah sini ya. Tapi nggak tahu, kalau teman-teman ada rekomendasi atau ada informasi enaknya jalur koaksial kabelnya lewat mana, bisa ketik di kolom komentar. Oke, kemudian apalagi? Sebentar, pertama kali ingat lupa. Kemarin apa ya? Ini guys. Nah, jadi baut ini itu nggak dikasih dari Raja Wali Vol 7. Dan di sini pertama pasangin baut M3 dan panjangnya menyesuaikan. Jadi kalau teman-teman nggak ada baut, terus nggak ada mur ya, di sini baut dari luar, terus ada mur di dalam. Ya, fungsinya apa? Karena kemarin kalau nggak dikasih baut, ini waktu kita colok baterai ketekan ya, tertekan, jadi seperti tenggelam ke bawah gitu. Terus untuk receiver ILRS, nah kalau TBS kayaknya nggak masalah ya, karena suhunya muncak gunung kan pakai TBS. Nah untuk ILRS sendiri ini sudah ada baling-balingnya, jadi kurang leluasa. Untuk receiver ILRS ini Pilot Nakal kalau rakit Raja Wali Vol 7 selalu taruh di sini. Ini tempel pakai double tip. Kenapa taruh di sini? Ya selain nggak ada tempatnya, ya paling cocok di sini. Kenapa? Karena kabel antenanya nih punya ILRS nggak ada yang panjang guys, nggak ada yang panjang. Kalau mau panjang banget apa ya, antena antena VTX ya, antena air unit. Sementara untuk antena receiver ya itu jadi satu vertikal di sini dan satu lagi horizontal di bawahnya GPS. Jadi teman-teman kalau mau order Raja Wali Vol 7 itu harus kasih notes. Nanti GPS-nya pakai size berapa kali berapa. Di sini kebetulan pakai 18-18 ya, ini produk dari Ras FPV, ada tulisannya toward the sky. Dan apalagi ya, oh ya ini untuk ini posisi konektor. Jadi mau nggak mau, karena dari FC di sini minus, sini plus ya. Jadi harusnya sejajar nih. Karena ini posisinya seperti ini apa ya? Ini minus, ini plus. Jadinya kabelnya harus melintang seperti ini. Nah, harusnya ada space di bawahnya top lead, itu akhirnya space-nya minim banget. Jadi kalau dimasukin strap tuh ini ya seret. Jadi apa namanya? Kabel AWG besar itu sedikit menghalangi akses untuk strap baterai. Jadi si Raja Wali Vol 7 ini wajib pakai 2 strap baterai ya. Kemudian ini. Nah, baut untuk FC. Nah, kalau baut untuk FC, bawaan dari FC itu panjang banget guys. Panjang banget, dan ini bakalan bersentuhan dengan top lead. Jadi kita harus gerinda. Nah, gerinda itu bukan hal yang mudah ya. Gerinda baut ya, memang bautnya nggak gitu besar, cuman buat orang awam itu berkendala sih untuk gerinda baut. Dan teman-teman harus menyediakan baut, ini panjangnya berapa ya, pertama lupa. Jadi panjang bautnya ini harus lebih pendek dari baut bawaan dari FC SPDB. Ini kebetulan habis nyoblos guys, ini tanggal 27 tanggal buat kontennya ya. Jadi harus lebih pendek dari ini. Dan satu lagi, nggak tahu nanti ada lagi atau enggak ya, baut untuk motor. Nah, karena ini punya apa ya,
protektor frame di ujung frame sekaligus sebagai landing skid atau landing gear itu butuh baut yang lebih panjang. Oke, jadi teman-teman menyediakan bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 8 baut ekstra untuk bisa ngikat motor plus 3D print ya untuk landing skid atau landing gear-nya. Kemudian apalagi nih? Oh ya, ini agak berkendala juga untuk 3D print buat antena receiver ILRS ya. Jadi yang horizontal ini harusnya bisa tidur nih, tidur terus kabelnya ke sana. Jadi teman-teman kalau mau rakit full 7 dengan receiver ILRS, nanti kendalanya di sini nih. Karena apa? Jadi posisinya harus di belakang. Dan ini kabelnya cukup panjang, kabel dari receiver ke FC ya. Karena mau teman-teman masukin R1 bisa, cuman pertama sini masukin ke R2 RX2 TX2 ya. Terus apalagi ya, jadi kalau teman-teman ada yang mengalami kasus serupa, supaya Raja Wali, produk dari Raja Wali ini menyediakan spare cadangan untuk baut. Jadi baut-baut yang sudah kepasang ini kalau hilang satu ya bisa sih diganti dengan baut yang lain. Cuman alangkah baiknya dengan harga frame yang cukup mahal ya, di atas 1,5 juta untuk versi DJI-O3 dengan receiver ILRS itu, kalau dikasih spare baut mungkin alangkah lebih baik ya. Yang penting ini nih, nah ini baut ini nggak ada nih, jadi waktu teman-teman beli, teman-teman nggak dapat baut pengikat untuk konektor di 3D print. Dan untuk konektor XT60 teman-teman juga harus beli. Jadi saran Plotkal sih dari Raja Wali disediakan konektor seperti ini, karena ini konektor nggak umum ya, XT60 yang ada baut di kanan kiri. Nah kalau umumnya, nah konektornya seperti ini, kita nggak bisa pakai karena si Raja Wali dia bikin dudukan XT60 dengan konektor ini kebetulan tinggal satu sih udah kepasang ya. Jadi saran Plotkal, teman-teman waktu beli Raja Wali Full 7 harus memahami parts-parts apa tambahan yang harus dibeli, terutama baut ya. Kalau Plotkal sih nggak ada kendala, baut banyak. Jadi mau baut M3, M2, ya panjang pendek, kecil, Plotkal lengkap. Cuman buat teman-teman yang mau rakit sendiri full 7 itu pasti bakal kewalahan. Kewalanya di baut, terus penempatan receiver ya. Karena receiver ILRS kan nggak ada yang panjang nih kabel antenanya. Jadi mau taruh di tengah pun juga nanti ada strap. Oke. Dan untuk kabel koaksial O3 pun juga terlalu pendek. Jadi ngepres banget. Tapi masih aman sih. Dan di sini Plotkal pasangin buzzer eksternal ya. Ini yang super loud, dan ini Plotkal ikat sama kabel tis. Karena mau dilem pun juga nggak bisa. Jadi si buzzer ini setelah dicabut baterai dia bakal bunyi. Kita harus pencetan tombol selama 3 detik, kemudian lepas, si buzzer bakal mati. Oke, jadi baut FC ya. Baut FC ini mungkin dari Raja Wali bisa disediakan yang sekiranya ideal buat FC ISC stack. Jadi pemula nggak kebingungan tuh harus menggerinda baut ya. Cuman kalau teman-teman nggak ada masalah gerinda ya nggak masalah sih. Cuman Plotkal agak males ya, karena pegang gerinda itu bukan hal yang nggak berbahaya, cukup berbahaya daripada pegang solder ya. Kalau gerinda tuh kecepatan RPM-nya tinggi, jadi kalau teman-teman nggak bisa pegang gerinda bisa jadi masalah. Oke, kemudian oh ya 3D print ini untuk ini apa namanya, dampernya si kamera O3 ya, ini ngepres banget, jadi buat masukinnya susah banget. Kemarin pertama masukinnya harus pakai tang, jadi harus dipres. Jadi ini kurang kecilan dikit lah untuk 3D printnya ya, jadi masuk ke frame karbonnya dari dalam itu agak kesusahan. Kemudian apalagi nih guys, ya itu aja sih ya. Jadi kemarin Plotkal waktu pasang ini baut untuk FC, Plotkal akalin tambahin ini, tambahin nilon, mur nilon ya, jadi supaya nggak motong si bautnya. Cuman kendala di ini rilisnya, quick rilisnya. Ini kalau kepanjangan baut, quick rilisnya nggak bisa dipencet ke dalam. Oke, jadi bautnya harus betul-betul press. Jadi apa, kepala bautnya itu betul-betul nempel sama bottom plate.
Oke, ini speknya pakai tim motor ya F90 di 1300 kV. Jadi teman-teman bebas nih mau pakai motor long ring, yang penting di 1300 kV-an lah. Kalau mau agak powerful ya bisa pakai 1500 ya. Ini support 6S, untuk propeller pakai aki prop 7x4x3 3 blade ya. Terus pastikan untuk lensa O3 teman-teman pakai UV filter, minimal UV filter ya. Teman kalau teman-teman merasa pakai ND8 lebih enak, monggo pakai ND8. Karena kalau cuaca lagi terik banget, lagi cerah, itu agak sakit sih di mata. Dan di sini protokol waktu rakit itu pakai ini ya, wired shield, jadi pelindung kabel ya. Teman-teman bisa pilih yang paling panjang. Kalau kepanjangan nanti dipotong, dan posisinya memang seperti ini, jadi ngepres sama sini. Kenapa? Karena waktu dirilis ya, jadi nggak nabrak sama si ini arm yang sini. Jadi memang harus mepet sama motornya. Oke, terus apa lagi ya? Untuk baterai ini ideal dari depan sampai belakang nih panjangnya sekitar berapa senti. Jadi teman-teman mau pakai yang 8000, 9800, 10000 masuk semua. Dan ini posisi untuk action kameranya pas di atasnya O3. Oke, terus udah sih itu aja ya. Oh ya, yang terakhir pigtail, kabel pigtail. Nah, ini Pratanggal dapat orderan volt ini keberapa? Ini mungkin keempat atau kelima, Pratanggal lupa. Yang kedua atau ketiga itu waktu barang nyampe, karena waktu Pratanggal packing ini kan bisa di ini ya, ditekuk ke depan. Nah, waktu barang paket paket nyampe sama yang punya ditekuk ke atas itu pigtail konektor UFL-nya di O3 itu lepas kabelnya. Jadi kemarin protokol pakai 7-8 cm, sekarang protokol pakai 10 cm ya. Jadi teman-teman bisa lihat, nah posisinya melintang seperti ini. Dan memang waktu kita rakit itu kita harus menata kabelnya supaya kabelnya enggak bergerombol di atasnya air unit O3. Dan itu protokol kasihin kabel TIS, kabel kretek supaya enggak kemana-mana. Karena kabel AWG untuk konektor baterainya cukup besar dan cukup menghabiskan space ya. Jadi bagian belakang ini yang agak sedikit maksa ya. Jadi strap ini kan nggak begitu tebal, mungkin sekitar 0, sekian mili. Tapi ya kenyataannya sih top plate dengan kabel AWG ini betul-betul ngepres sama top plate. Jadi nih teman-teman lihat ya. Ini pertama pakai agak zoom jauh karena memang dulunya besar. Nah di sini ngepres banget, bisa masuk. Jadi strap dulu dimasukin, kemudian baru kita baut untuk top plate-nya. Oke, terus kalau yang FC sini longgar banget ya, longgar banget. Dan di sini protokol menata kabelnya itu seperti ini. Teman-teman mau ngikut seperti ini, monggo. Mau dimasukin di bawahnya FC, monggo. Tapi kalau masuk bawah FC, teman-teman kasih damper lagi ya, supaya antara ISC dengan FC itu ada jaraknya. Karena ini ngepres banget. Jadi di sini protokol pakaiin kapasitor, ya kapasitornya taruh di sini bagian depan, terus diikat sama kabel TIS, ikut di stand off depan ya. Nah di sini. Nah, di sisi satunya itu untuk buzzer eksternal. Udah sih itu aja ya. Yang mesti beli ekstra ya baut M3 teman-teman mesti stok. Terus pigtail, kabel pigtail teman-teman beli yang 10 cm, lebih panjang lebih baik. Karena ini ternyata ngepres banget juga kalau ada 12 cm, teman-teman beli yang 12 cm. Dan waktu beli pigtail teman-teman juga harus menentukan ya konektor antena. Itu apa? Kalau konektor antenanya jarum, teman-teman beli pigtail dengan konektor yang lubang. Nah, di sini ini jarum nih. Jadi konektornya yang sini harus lubang. Jangan sampai salah. Kalau teman-teman beli ini lubang, itu lubang, ya nanti bakalan nggak bagus tuh. Kemungkinan bisa rusak O3-nya. Oke, itu aja sih dari Prontakal ya. Untuk saran supaya frame Raja Wali ini menyediakan spare baut, terutama yang ini bagian belakang, terus FC, terus apa lagi ya, nah ini rubah posisi 3D print ya, jadi sebisa mungkin yang minus itu di sini. Jadi ya memang nanti lebih baik nekuk apa ini menyilang kabel dari baterai daripada harus menyilang kabel dari ISC ke konektor ini, karena ini akibatnya. Jadi space yang harusnya enak buat keluar masuk strap jadi berkendala. Oke, itu aja sih.
Untuk kekurangan dari frame Raja Wali, kalau kelebihannya ini mas sudah terbukti ya, sudah dipakai suhu yang muncak gunung, dan berantakan juga dapat beberapa orderan buat kerakit Raja Wali full 7. Untuk FC ISC ini pakai FC ISC dari SpeeDB dengan ISC 55 ampere. Ini pakai F4 ya. Jadi kalau teman-teman pengen pakai F7, berantakan sampai sekarang juga belum bisa ngerasain bedanya F7 sama F4. Cuman dengan F7 itu produk yang lebih baru. Paling gampang sih prosesornya jauh lebih cepat ya daripada F4. Cuma buat pemula pakai F4 aja udah cukup, karena protokol sampai hari ini pun juga nggak gitu bisa membedakan antara performa F4 dan F7. Mungkin teman-teman yang ikut racing atau freestyle seperti Mr. Chill itu bisa ngerasain dari F7 sama F4. Bisa kelihatan lah perbedaannya. Oke, kalau ada teman-teman ada kritik dan saran tambahan untuk frame Raja Wali, ini produk Indonesia ya, bisa ketik di kolom komentar. Jadi video ini bisa jadi ditonton sama ini yang punya toko namanya Sotar and Son ya. Nah, jadi ada beberapa teman yang komen ini antena ini kurang bagus, yang bagus seperti di sini. Nah, jadi dia betul-betul ke kanan ke kirinya itu melintang, betul-betul keluar lah. Sedangkan ini katanya kurang optimal, tapi menurut protokol sih fine-fine aja ya. Jadi mau dia putar balik si kamera menghadap pilotnya pun tetap si antena VTX-nya ini di atasnya baterai. Cuman yang jadi kendala yaitu ini sebaiknya enaknya dibuatin lagi apa ya, untuk 3D print buat ini apa namanya, kabel antenanya ILRS supaya nggak di belakang semua. Jadi kan bagusnya di belakang itu vertikal, di depan horizontal. Karena kabel antena ILRS nggak ada yang panjang, pendek semua, paling panjang sekitar 10 cm. Jadi ya mungkin dari Raja Wali ada inovasi atau ada ide untuk penempatan antena ILRS dengan kabel yang paling panjang 10 cm. Oke, gitu dulu ya untuk frame Raja Wali full 7. Buat yang suka video ini, teman-teman bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Untuk link pembelian Raja Wali full 7 dan spare part lainnya, kita akan taruh di kolom deskripsi di bawah video atau di pojok sini nih. Nah, ada produk, teman-teman klik ya. Jadi itu namanya affiliate. Jadi teman-teman kalau klik link yang ada di sini dan di bawah video, protokol akan dapat sedikit komisi kalau teman-teman beli. Oke, segitu dulu. Buat yang suka video ini, teman-teman bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Protokol pamit. Thank you, save life, and ciao. Selamat siang Om Ayub. Ini requestnya ya. Jadi pertama nyala. Ngopi-ngopi masih. Ngopi-ngopi masih udah beres. Keluarin suara telemetri komentator itu udah. Kasih suara pembuka bahasa Jawa, ngopi-ngopi masih di remote. Tulisan WSD agak kecilan. Tambah indikator kemiringan. Ini udah semua ya. Oke, baru. Nah ini posisinya cetrekan harus di atas semua. Terus yang atas ini momentary, jadi dia balik. Nah yang ini bukan Om. Nah ini dia masuk. Jadi hanya satu switch yang momentary ini untuk beeper. Jadi kalau ditekan ya, kalau dilepas ya nggak beepernya nggak nyala. Oke, ini kosong. Ini mode terbang. Angle atas, air mode tengah. Paling bawah turtle mode. Ini lights off, lights on, tapi nggak kepake buat pavo, nanti bisa. Yang ini, jadi ini 3 posisi ya, 1, 2, paling bawah GPS rescue. Jadi pojok kanan pojok kiri dia cuma 2 posisi. Nah yang tengah sini kiri sama kanan 3 posisi. Jadi kalau mau GPS rescue, colokin ke bawah 3 posisi. Oke, sebentar colok baterainya drone. Ini saya pakai 6S dulu ke Melayu yang lipo ya, jadi biar enteng. Kalau pakai Lion tuh berat, tapi keren sih. Tujuin Lion terbang lama, cuman buat freestyle pakai lipo enak. Oke, kalau udah connect sama remote ini ya muncul sinyal sebentar. Nah ini di sebelahnya kanan 8,2 volt. Nah ini ada sinyal, kayak sinyalnya GSM.
Oke, saya nyalain gagus dulu. Nanti binding ke gagusnya udah paham ya Om Ayub. Ntar saya kasih lihat tampilan di gagusnya. Tanda ini. Waduh, ini pakai yang ini. Sebentar saya. Nah itu udah muncul di gagus. Nanti kalau kurang cocok, Om Ayub bisa setting di Betaflight ya, posisi OSD-nya. Oke, saya nggak pakai gagal Om. Jadi cek terbangnya untuk arming. Oke, disarming. Nah, untuk beeper ini Om, dipencet, dilepas ya. Satu lagi Om Ayub, ini selesai dicabut baterainya, si buzzer nyalanya seperti ini Om. Tinggal pencet tombol ini, pencet tahan tombol buzzer 3 detik. Nggak dapat ya. Oke, sini Om ya. Pencet 1, 2, 3 udah, jadi buzzernya mati. Ini kelengkapannya ya Om Ayub. Jadi propeller cadangan, ada 3D print dari Seafood, terus apa lagi ya, potongan kabel, terus ini stikernya di motor, saya jadiin satu sama baut-baut. Ini jangan hilang Om ya, ini baut-baut dari tim motor. Jadi ada baut, ada o-ring, ada ring. Ya sih, ada ya baut. Apalagi ya itu sih. Oke, terus ini jempen ratchet. Susah ngomongnya. Ya, ini buat buka lock nut. Nah, terus ini chargernya ISDT 608 AC. Tik. Nah, ini nanti ada kabel powernya di sini Om. Oke, kabel powernya di situ. Udah kelengkapannya ini aja ya untuk charger. Terus ini strapnya tumpuk 2, bukan tumpuk 2, ada 2, ada kecil, ada pendek. Tapi nanti kalau Om Ayub terbang dipakai aja dua-duanya. Kalau tadi saya pakai satu strap aja karena kan baterainya kecil. Kalau Om Ayub nanti baterainya sebentar. Nah ini yang 9800, yang satu lagi sebentar. Itu masih saya cas Om. Jadi nanti Om Ayub pakai yang ini dulu. Itu 5000 mAh Om, 6S 2P ya. Yang ini 8000 mAh, 6S 2P juga. Oke, ini saya packing dulu Om Ayub. Ini dilepas. Ini dilepas. Ini saya packingnya nggak dilipat Om ya, yang bagian sini karena rawan putus ini pigtail UFL-nya yang di O3. Jadi kabelnya tiba-tiba lepas dari konektor UFL. Jadi saya biarin gini aja. Nanti yang armnya saya lipat. Oke Om Ayub, untuk pemasangan propeller ini prop out ya. Jadi Om Ayub lihat ya, ini kelihatan pas terang banget. Nah ini dia bilanya naik ke kanan. Oke. Jadi bagian depan dia, nah ini yang kiri berputar ke kiri, yang kanan berputar ke kanan. Ini namanya prop out. Nah yang belakang dia prop in. Jadi ini bila ke kanan, ini bila ke kanan. Yang ini bila naik ke kiri, ini naik ke kiri. Nah pada umumnya drone itu bagian depan dia prop in. Jadi kiri depan searah jarum jam, yang kanan depan berlawanan jarum jam. Nah kalau prop out itu yang kiri berlawanan jarum jam, yang kanan searah jarum jam. Oke, kayak gini Om ya, tak fotoin nanti. Oke, Om Ayub ini saya bisa lipat ya. Nanti waktu Om Ayub angkat ke atas pelan-pelan Om ya. Karena ini kabel pigtail nih yang rawan ini. Nah, jadi nanti waktu angkatnya pelan-pelan. Oke.
Oke, ini saya packing dengan dilipat semua. Nah, oke.